Pernahkah kau mendengar tentang pendekar yang menantang maut di tepi Ciwulan, di malam ketika langit galuh retak dan bulan terbelah dua? Dialah Arya Gading, sang penjaga bayangan, yang konon menolak mati hingga rahasia leluhur Galuh tersingkap seluruhnya. Malam itu, awan menggulung seperti naga hitam di atas bukit Geger Bentang. Hujan tak turun, tapi petir membelah udara dengan amarah yang aneh. Di tengah kabut, berdiri seorang pemuda bertubuh tegap, berpakaian kulit kijang dengan tombak panjang di punggungnya. Matanya menatap lembah di bawah tempat aliran sungai Citandui, berkilau bagai belati perak. Jika benar ramalan itu nyata, bisiknya lirih, maka malam ini Galuh akan kehilangan cahaya. Namanya Arya Gading, keturunan terakhir dari garis ksatria kerajaan Galuh. Ia bukan hanya pendekar, tapi juga pewaris pusaka suci. Tombak Panglayungan, senjata yang konon ditempa dari petir pertama yang jatuh ke bumi Sunda. Namun, malam itu, senjata itu bergetar sendiri, seolah tahu bahwa darah pengkhianat akan tumpah. Dari kejauhan, lonceng batu di Pura Tua berdentang 3 kali tanda bahaya kuno yang hanya dibunyikan jika batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai kabur. Rakyat bersembunyi, para pendeta menutup pintu candi, dan hanya Arya Gading yang melangkah keluar, menembus kabut menuju suara yang memanggil dari lembah. Di dasar lembah, cahaya kehijauan muncul dari tanah yang retak. Di sanalah berdiri patung Pajajaran kuno, yang menurut legenda menyimpan roh seekor Raja Siluman, Sang Hyang Gumarang Wulung, penguasa kegelapan sebelum masa Galuh berdiri. Patung itu kini bergetar, mengeluarkan suara rendah yang menembus tulang. Sudah waktunya, terdengar suara berat dari dalam tanah. Arya Gading mencabut tombaknya. Siapa berani bangkit di tanah Galuh tanpa izin raja dan leluhur? Bayangan besar menjulang, membentuk sosok separuh manusia, separuh banteng. Matanya merah seperti bara. Aku penjaga lama. Aku dikutuk oleh nenek moyangmu, Gading. Sekarang darahmu akan menebus kesalahan mereka. Petir menyambar. Tanah pecah. Bayangan itu menghempaskan angin yang membuat pepohonan menjerit. Tapi Arya Gading tak mundur. Ia menancapkan ujung tombak ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya biru. Tombak Panglayungan, bangkitkan cahaya leluhur. Dari tombak itu, keluar 9 lidah api biru yang menari di udara, berubah menjadi bayangan 9 pendekar purba Galuh. Mereka melingkari Arya Gading, mengangkat senjata roh mereka. Pertempuran pun dimulai, bukan sekadar antara 2 kekuatan, tapi antara masa lalu dan masa kini. Benturan pertama mengguncang langit. Batu-batu berterbangan, sungai berubah arah, dan pepohonan seolah berlutut. Arya Gading melompat di udara, berputar, mengayunkan tombak hingga memancarkan cahaya yang membelah kabut. Siluman Gumarang membalas dengan hembusan napas hitam yang mengandung ribuan jiwa terkutuk. Suara jeritan mereka memenuhi udara, tapi Arya Gading tak gentar. Ia memutar tombaknya seperti roda petir, menebas gelombang kegelapan itu hingga udara menjadi terang lagi. Namun, setiap kali ia melukai sang siluman, luka itu segera tertutup. Kau tak bisa membunuh yang tak hidup, raung Gumarang. Tapi kau bisa jadi milikku. Bayangan hitam melesat cepat, membungkus tubuh Arya Gading. Ia terhempas ke tanah, darahnya menetes di batu purba yang berlumut. Dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan leluhur. Cahaya tak selalu datang dari langit, Gading. Kadang ia lahir dari luka. Ia membuka mata, dan di dadanya muncul sinar kecil, berdenyut seperti jantung bumi. Darahnya sendiri berubah menjadi energi yang menyatu dengan tombaknya. Ia berdiri lagi, tubuhnya kini bercahaya kebiruan. Aku adalah keturunan mereka yang tak tunduk pada kegelapan. Kau mau gelap, maka aku akan jadi cahaya yang membutakanmu. Dengan teriakan keras, ia melompat tinggi. Tombaknya berubah menjadi naga cahaya yang menyambar ke arah siluman Gumarang. Suara dentuman berikutnya membuat seluruh lembah berguncang. Ketika debu meredah, tak ada lagi wujud siluman itu. Hanya tersisa batu besar yang membentuk arca baru, wajah banteng dengan mata tertutup, seolah sedang tidur. Arya Gading berdiri di hadapannya, napasnya berat, darah menetes dari pelipisnya. Namun, kemenangan itu tak sempurna. Dari tanah, muncul bayangan lain lebih kecil, tapi lebih jahat. Roh-roh hitam yang dulu dikurung oleh Gumarang, kini bebas. Beterbangan ke seluruh penjuru Galuh. Belum berakhir, gumamnya lemah. Ia tahu, setiap roh itu akan mencari tubuh manusia untuk menumpang hidup.
Galuh mungkin aman malam ini, tapi besok bisa jadi medan perang antara manusia dan arwah yang lapar. 3 malam kemudian, Arya Gading kembali ke Istana Galuh. Raja tua menunggunya di singgasana batu hitam. "Apakah semuanya selesai, Gading?" tanya sang raja. Arya Gading menunduk, "Tidak, Paduka. Siluman utama telah ditaklukkan, tapi kutukannya masih hidup di udara. Galuh butuh penjaga, bukan hanya raja." Sang raja mengangguk berat. Ia berdiri, menurunkan mahkota emasnya, lalu menaruhnya di tangan Arya Gading. "Maka jadilah penjaga itu, bukan penguasa, tapi bayangan yang melindungi kami dari kegelapan yang tak terlihat." Arya Gading berlutut, tapi menolak mahkota itu. "Bayangan tak boleh memiliki tahta. Aku akan menjaga dari balik kabut. Jika suatu hari langit Galuh kembali retak, panggillah namaku dengan darah dan cahaya." Malam berikutnya, ia menghilang. Hanya ada jejak tapak kuda di tepi sungai, dan cahaya biru yang kadang muncul di bukit ketika badai datang. Orang-orang Galuh percaya, setiap kali petir menyambar di atas Ciwulan tanpa hujan turun, itu artinya Arya Gading sedang bertarung lagi di dunia yang tak kasat mata. Beberapa pendeta berkata, ia kini hidup di antara dua alam, menjaga keseimbangan agar roh jahat tak menembus dunia manusia. Tapi yang lain percaya, Arya Gading masih manusia, hanya menua lebih lambat karena diberkati oleh cahaya tombaknya sendiri. Entahlah mana yang benar, namun hingga kini, jika kau berjalan di tepian lembah Citandui saat bulan separuh dan melihat kabut biru melingkar pelan, jangan bersuara. Karena mungkin di balik kabut itu, pendekar Galuh sedang berjaga, menatap ke arahmu, memastikan bahwa kutukan lama itu belum bangkit lagi. Dan bila suatu hari langit retak seperti dulu, ketika petir turun tanpa hujan, hanya satu nama yang perlu kau panggil dengan seluruh keberanianmu, Arya Gading. Legenda ini dituturkan turun-temurun di tanah Galuh sebagai kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan batas antara cahaya serta kegelapan dua sisi yang selalu hidup dalam diri manusia.